bersama Sulistiawati Ramadan dan teman saya Maulid Yuda Saputra. dan saya Putri Wulandari. Saya Yuda Warda. Saya Selva Permatasari. Dan saya Sia. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya Sia akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang analisis krisis kesehatan lingkungan di perkotaan Indonesia. Krisis kesehatan lingkungan di perkotaan Indonesia disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu polusi udara partikulat PM2.5 dan krisis sanitasi serta air bersih. PM2.5 berasal dari emisi kendaraan, PLTU batubara, industri dan pembakaran sampah terbuka. Ukurannya yang sangat kecil membuat partikel ini mampu menembus paru-paru hingga sistem peredaran darah, menimbulkan stres oksidatif, peradangan kronis, dan berbagai penyakit seperti ispa, asma, dan coronavirus serta gangguan saraf. Selain itu, buruknya sanitasi dan kualitas air di perkotaan menyebabkan penyebaran penyakit melalui jalur oral fekal seperti tipus, disentri, dan diare. Kondisi ini menciptakan siklus diare malnutrisi stunting terutama pada anak-anak. Kontaminasi air oleh bakteri E. coli menjadi mediator kuat yang memperburuk masalah tersebut. Teknologi laboratorium medis berperan strategis dalam menghadapi krisis ini, baik dalam diagnosis penyakit, surveillance wabah, maupun pemantauan kualitas lingkungan. TLM melakukan pemeriksaan toksikologi, mikrobiologi, imunoserologi, dan patologi klinis untuk memastikan etiologi penyakit. Dalam kerangka on healthy, TLM juga berfungsi dalam deteksi dini wabah, pemetaan area risiko, serta evaluasi efektivitas kebijakan lingkungan melalui pendekatan EXPOME, yaitu studi tentang seluruh paparan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan seseorang sepanjang hidupnya. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sulistiawati Ramadan. Di sini saya ingin bertanya, kan di materi itu ada menjelaskan tentang World Health. Saya ingin bertanya bagaimana cara kita sebagai tenaga kesehatan dan lingkungan bekerja sama dalam mendeteksi wabah, mendeteksi secara cepat itu bagaimana agar penyakit tidak cepat menyebar. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan sudah. Perkenalkan, nama saya Yuda Warda. Saya akan ingin menanyakan, di situ ada pendekatan ekonomi. Jadi, mengapa ekonomi itu sangat penting untuk memperhatikan kesehatan? Selanjutnya, Saya Permatasari ingin bertanya, di situ kan ada krisis kesehatan lingkungan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu polusi udara partikulat PM2.5. Jadi di sini saya ingin bertanya, partikulat PM2.5 itu apa sih? selanjutnya, Pertanyaan saya, apa akibat dari kontaminasi air oleh bakteri E. coli? kawan-kawan, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya? Izin, saya ingin menjawab pertanyaan dari Selva. Tadi pertanyaannya, apa arti polusi udara partikulat PM2.5? Itu adalah partikel padat atau cair yang sangat kecil di udara. Sedangkan angka 2.5 yang berarti ukuran diameternya hanya 2,5 mikrometer. Apakah Selva paham? Ya, saya paham. Terima kasih Putri sudah menjawab pertanyaan dari saya. Baik, selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaannya lagi? Saya Selva Permatasari izin ingin menjawab pertanyaan dari Yuda. Mengapa eksposur itu penting untuk masa depan? Karena memungkinkan pemantauan seluruh paparan lingkungan yang dialami seseorang sepanjang hidupnya, sehingga strategi pencegahan bisa lebih tepat, lebih dapat sasaran, dan berbasis bukti ilmiah pada jangka panjang. Apakah Yuda paham? Baik, selanjutnya, apakah ada yang ingin menjawab lagi pertanyaan dari kawan-kawannya? Saya Silakan. ingin
medis. Kan pertanyaannya dalam konteks konten, bagaimana korelasi antara sektor kesehatan dan lingkungan dalam mempercepat deteksi wabah. Yaitu jawabannya dengan saling berbagi data antara lembaga medis, dinas lingkungan, dan lembaga penelitian untuk mendeteksi perubahan kualitas udara dan air, sehingga potensi wabah bisa diidentifikasi lebih awal dan dicegah lebih cepat. Jadi intinya saling bekerja sama. Baik, selanjutnya apakah ada yang ingin menjawab pertanyaannya lagi? Saya izin menjawab pertanyaan dari Putri. Pertanyaannya tadi, apa akibat dari kontaminasi air oleh bakteri E. coli? Kontaminasi oleh bakteri E. coli ini sendiri bisa menyebabkan berbagai penyakit pencernaan seperti yang ada pada bakteri, yaitu diare, malnutrisi, dan stunting. Bakteri ini berasal dari kotoran manusia atau hewan dan menjadi penyebab utama atau media terkuat yang memperburuk masalah kesehatan akibat sanitasi buruk. Apakah itu sudah paham? Terima kasih. Baiklah, pertanyaan tadi sudah dijawab. Kami tutup diskusi kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.